rame-rame hari untuk berkelompok dulu, berfoto rame-rame. Kita kalau nikah kasih dua-duanya baik sini. Jangan yang sama tobat. Ini aja betul. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022 di Masjid Nur Tarbiyah SMA Negeri 1 Bau-Bau dalam acara akad nikah antara Ananda Dr. Mulisa Khalifatul Huda Espera dengan Ananda Dr. Andes Ibnu Zaki Alfarezal Aziz MA. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Saya Dr. Ode Najwa Alifa SPA akan memandu hadirin sekalian dalam mengikuti prosesi akad nikah hari ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya dengan mempertemukan mereka, Dr. Mulisa Khalifatul Huda Espera binti Dr. Zakwan Ahmad SPS dengan Dr. Andes Ibnu Zaki Alfarezal Aziz MA bin almarhum Dr. Ahmad Sumiryo STMT dalam sebuah janji suci pernikahan. Keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar almarhum Bapak Dr. Ahmad Suwiryo STMT dan Ibu Alifa Rohadatul Aizi Zamuri MC mengantarkan putri tercinta mereka, Dr. Andes Ibnu Zaki Alfarezal Aziz MA, untuk mempersunting putri tercinta dari Bapak Dr. Zakwan Ahmad SPS dan Ibu Apoteker Dinda Octavia Ramadhani Eva yang bernama Dr. Mulisa Khalifatul Huda Espera. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar calon mempelai pria. Masya Allah. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, sebelum memasuki prosesi akad nikah, terlebih dahulu kita akan menyaksikan penyerahan seserahan yang akan diberikan oleh Ibu Emilia Sriwerdani STRIB kepada Ibu Haja Siti Rahma Wulandari STRIB. Kepada Ibu Emilia Sriwerdani dipersilahkan. Itulah tadi prosesi penyerahan seserahan dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Acara selanjutnya kita akan menyaksikan secara bersama-sama prosesi akad nikah. Namun sebelum itu kami memohon kesediaan para saksi untuk dapat duduk di tempat yang telah disediakan kepada Ibu Dr. Anda Manda SPD MPD dan Ibu Andi Teriani Syania Idam SDRAK
persilahkan. Kemudian kami mohon kesediaannya juga kepada penghulu kita, Bapak Ahmad Zaki Mubarak SAG MAG selaku perwakilan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyo untuk dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan juga kepada Bapak Haji Muhammad Rayyan Akbar SAG MAG selaku paman dari calon mempelai wanita yang akan membantu calon mempelai pria dalam membaca syarat taubat untuk dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, kita semua telah melihat kedua saksi dan juga penghulu telah duduk di tempat yang telah disediakan. Untuk itu, kami mohon kepada tamu undangan agar tetap tenang, karena sesaat lagi kita akan menyaksikan acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu prosesi akad nikah. Selanjutnya, mari kita sambut kedatangan calon mempelai wanita kepada Ananda Dr. Mulisa Khalifatul Huda Espera untuk dapat bergabung di tengah-tengah kita semua. Kami memohon kepada kedua orang tua untuk dapat menjemput putri tercinta. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan menjadi salah satu syariat agama yang suci yang harus dilaksanakan dengan khusyuk dan tawadhu. Untuk itu, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Haja Asnadia Samsul SPDI MPDI dan Ibu Hani Yuliska SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan dilanturkannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wabil khusus kepada kedua calon mempelai yang sesaat lagi akan melangsungkan prosesi ijab kabul, agar diberikan ketenangan hati dan kemudahan dalam menjalaninya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan penandatanganan berkas akad nikah. Kami persilakan kepada perwakilan kantor urusan agama untuk memeriksa berkas. Baik, sebelum kita melanjutkan prosesi pernikahan, saya akan menanyai Bapak dan Ibu sekalian mengenai data-data dirinya. Oke, data mempelai laki-laki, nama lengkap Dr. Randus Ibnu Zaki Al-Farizal Aziz MA. Nah, tempat tanggal lahir Bau-Bau 19 Juli 1995. Pendidikan terakhir S2 Ilmu Komunikasi, tahun tamat 2021. Pekerjaan atau aktivitas sekarang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau. Nama orang tua, ayah almarhum Dr.
Ahmad Suwiryo STMT, Ibu Alifah Rohadatul Aisy Zamhuri MPSI, alamatnya Jalan Betuambari nomor 75, anak ketiga. Data mempelai perempuan, nama lengkap Dr. Mukhlisa Khalifatul Huda Esperat, tempat tanggal lahir Bau-Bau 20 Oktober 1995. Pendidikan terakhir S2 Pendidikan Dokter. Tahun tamat 2021. Pekerjaan dan aktivitas sekarang Direktur RSUD Kota Bau-Bau. Nama orang tua, ayah Dr. Zakwan Ahmad SPS, Ibu APT Dinda Oktavia Ramadhani M Farm, alamat Jalan Anoa nomor 19, anak tunggal. Kemudian data saksi dari mempelai laki-laki, nama lengkap Manda SPD MPD, tempat tanggal lahir Bau-Bau 4 Mei 1990, pekerjaan atau aktivitas sekarang Kepala SMA Negeri 12 Bau-Bau, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 45, hubungan keluarga kakak. Data saksi mempelai perempuan, nama lengkap Andi Tenriani Shania Idham STRAK, tempat tanggal lahir Bau-Bau 15 Februari 1970, pekerjaan akuntan publik, alamatnya Jalan Bakti Abri nomor 55, hubungan keluarga Bibi. Sekarang data orang tua mempelai. Orang tua mempelai laki-laki, ayah nama lengkapnya Dr. Ahmad Suwiryo STMT, tempat tanggal lahir Surabaya 5 September 1965, statusnya meninggal dunia. Oke, ibunya nama lengkapnya Alifah Rohadatul Aisy Zamhuri MPSI, tempat tanggal lahir Bau-Bau 17 November 1965, statusnya masih hidup. Kemudian data orang tua mempelai perempuan, ayah nama lengkapnya Dr. Zakwan Ahmad SPS, tempat tanggal lahir Yogyakarta 28 Juli 1965. Dan ibunya nama lengkapnya APT Dinda Oktavia Ramadhani M Farm, tempat tanggal lahir Bau-Bau 4 Maret 1965. Oke, tanda tangan dulu. Acara selanjutnya pembacaan sigat taklik oleh mempelai pria. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya Ibnu Zaki Al-Farizal Aziz bin Ahmad Suwiryo berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Mukhlisa Khalifatul Huda binti Zakwan Ahmad dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya, saya membaca sihat taklid atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya,
atau saya memberikan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000 sebagai wadah pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Atas nama saya, Ibnu Zaki Alfarezal Aziz. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syarat taubat oleh calon mempelai laki-laki yang akan dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Rayyan Akbar SAG MAG. Sebelum kita melanjutkan prosesi akad nikah, saya akan memandu pengantin pria untuk membaca syarat taubat. Untuk itu, ikuti apa yang saya ucapkan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi min kulli dhanbin min kulli dhanbin adnabatahu amadan aw khata aw siran aw alaniyah aw saghiratan aw aw kabirah innaka anta ghaffarud dzunub wa ghaffarud dzunub fatahul qulub satarul uyub kashaful qurub wa atubu ilaihi minaz dzunubi alladzi a'lam wa minaz dzunubi alladzi la a'lam innaka anta allamul ghuyub wala hawla wala quwwata illa billah aliyyul azim birahmatika ya arham ar-rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya pelaksanaan akad nikah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian berdua saya nikahkan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Untuk mempelai laki-laki terlebih dahulu, apakah sudah siap? Dan untuk anak saya, mempelai perempuan, apakah sudah siap? Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya Mukhlisah Khalifatul Huda binti Zakwan Ahmad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat ditambah 1 unit apartemen, 15 hektar tanah
dan uang senilai 10 miliar rupiah dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima nikahnya Mukhlisa Khalifatul Huda binti Zakwan Ahmad dengan seperangkat alat sholat ditambah 1 unit apartemen 15 hektar tanah dan uang tunai senilai 10 miliar dibayar tunai karena Allah. Bagaimana para saksi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022, Ananda Dr. Mukhlisa Khalifatul Huda Espera dengan Ananda Dr. Andus Ibnu Zaki Alfarezel Aziz MA telah resmi menjadi pasangan suami dan istri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebahagiaan dan memberkahi pernikahan hingga maut memisahkan. Semoga pernikahan ini menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, kami lanjutkan dengan nasihat perkawinan oleh Ibu Haja Wa'ode Siti Fatimah Azara STR Stat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan terikatnya dua insan dengan sebuah janji suci. Semoga pernikahan mereka menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan seluruh agama. Itulah salah satu keutamaan menikah. Kenapa bisa menikah dikatakan menyempurnakan separuh agama? Para ulama menjelaskan dua hal yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Kemaluan menghantarkan pada zina, sedangkan perut menghantarkan pada keserakahan. Dengan menikah, berarti kita membentengi diri kita dari salah satunya, yaitu zina. Itu berarti dengan menikah separuh agama seseorang telah terjaga, dan sisanya ia tinggal menjaga separuhnya lagi. Karena menikah adalah separuh dari agama, maka sudah tentu menjadi kewajiban untuk menjaganya. Untuk itu, di sini saya ingin memberikan sebuah nasihat perkawinan untuk kedua mempelai. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar pernikahan kalian terjaga dan dengan yang namanya perjanjian, pasti ada ketentuan yang harus dipenuhi di dalamnya. Nasihat saya yang pertama, selalu binalah rumah tangga dengan agama. Sudah merupakan kewajiban seorang muslim, khususnya laki-laki, untuk memelihara diri dari keluarganya dari api neraka. Sholat 5 waktulah bersama istri dan anakmu. Ajari anakmu sholat dan mengaji. Ajari anakmu berpuasa. Ajari anakmu bersedekah, ajari anakmu adab dan akhlak yang baik, ajari keluargamu ajaran-ajaran Islam, dan amalkanlah di dalam kehidupan berumah tanggamu. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan orang tua adalah madrasah pertama buat anaknya. Orang tua adalah sekolah pertama untuk anaknya. Orang tua adalah guru yang pertama untuk anaknya. Untuk itu, ajarilah anakmu kelak hal-hal yang baik. Jadikanlah pernikahanmu sebagai ladang pahala buatmu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nasihat saya yang kedua, nafkahilah keluargamu. Cari kerja,
Jangan mengganggu, khususnya untuk suami Bapak Ezel. Tidak malu nanti apa kalau yang cari suami istrimu, yang kerja keras istrimu. Sebagai laki-laki, kamu harusnya malu kalau seperti itu. Mencari nafkah untuk keluarganya menjadi salah satu kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Apakah ia memperhatikan atau melalaikannya? Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nafkah di sini bukan hanya berupa uang, tapi juga makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Seorang suami harus mampu memenuhi semua itu untuk keluarganya. Tentunya dalam mencari nafkah harus dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang halal, bukan berjudi, mencuri atau merampok. Nasihat saya yang ketiga, jangan bermudah-mudahan berminta cerai. Baru sedikit ditimpa masalah, sudah minta cerai. Baru bertengkar sekali, sudah minta cerai. Cerai itu hal yang mudah dilakukan. Kamu berucap, saya ceraikan kamu 3 kali, sudah dihitung talak 3. Kalau sudah talak 3, kalian resmi bercerai secara agama. Jadi, jangan pernah bermain-main dengan kata cerai, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya 3 hal serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius adalah nikah, cerai, dan bujuk. Nasihat saya yang keempat, ini khususnya buat istri, Ibu Lisa, Ibu Dokter Lisa, yang paling penting, selalu taatlah pada suamimu. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kata Rasulullah SAW, seorang wanita yang selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya akan dikatakan padanya, silahkan masuk ke surga dengan pintu mana saja yang kamu mau. Setelah menikah, seorang perempuan harus banyak bersabar karena mereka harus menurunkan ego mereka sedikit. Hak suami yang menjadi kewajiban istri memang sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya aku bisa memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain selain Allah, maka tentunya aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi ini bukan berarti seorang suami bisa semena-mena dengan istrinya, karena istri juga punya hak untuk dipenuhi. Seorang suami tidak boleh menjadikan istrinya seperti asisten rumah tangga, disuruh mencuci, memasak, bersih-bersih, semua istrinya yang melakukan. Bahkan mencari nafkah pun yang melakukan istrinya. Suaminya cuma tidur-tiduran, nonton bola, santai di rumah. Ini tidak boleh, karena walaupun kewajiban istri terhadap suami itu besar, bahkan sangat besar, tapi istri punya hak yang sama besarnya dengan kewajibannya kepada suami yang juga harus dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada suami untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf atau baik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bergaullah dengan mereka yang baik. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Kemudian nasihat saya yang keenam, selalu bersyukur dengan segala sesuatu yang didapat. Untuk suami, kalau mendapatkan rezeki yang seberapa, bersabar dan syukuri apa saja yang telah didapat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin membiarkan hambanya yang sedang berbuat kebaikan dalam keadaan yang sulit dan kesengsaraan. Memberi nafkah adalah salah satu bentuk sedekah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar dan menggantinya dengan yang lebih baik kalau kita mau bersyukur. Begitupun dengan istri, syukuri apa yang diberikan oleh suami. Jangan sudah diberikan mobil, rumah, perhiasan, masih mengeluh juga, masih menuntut lebih kepada suami. Ingat itu, Ibu Dokter. Ingat nasihat saya sebelumnya, seorang perempuan memang harus menurunkan egonya sedikit setelah menikah dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita
Insya Allah hidup kita akan menjadi tentram karena rezeki itu bukan persoalan banyaknya, tapi berkahnya. Rezeki yang memberikan ketentraman bukan rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang berkah. Begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan itu bukan hanya seolah mahar saja, tapi keberkahan di baliknya lah yang terpenting. Itulah mengapa Rasulullah SAW memerintahkan kita setelah akad nikah agar mendoakan keberkahan kepada pengantin. Nah, itulah nasihat-nasihat yang telah saya berikan untuk para pengantin. Semoga nasihat-nasihat yang telah saya berikan ini bisa membuat para pengantin itu tahu bagaimana hal-hal yang akan dilakukan setelah menikah nanti. Semoga nanti rumah tangganya tetap sakinah mawaddah warahmah dan suaminya selalu sayang istri, begitupun sebaliknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahimu ketika bahagia dan susah dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud. Dan semoga setelah ini jangan ada percekcokan di rumah tangga kedua mempelai. Semoga saling akur dan jangan marah-marah terus untuk istri. Mungkin itu saja nasihat dari saya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Haji Muhammad Raihan Akbar SAG FAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita telah menyaksikan bersama-sama dua insan terikat dalam sebuah janji suci pernikahan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka agar pernikahan ini menjadi pernikahan yang berkah, pernikahan yang darinya muncul kebaikan, pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'aka bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu likulli minna fi sahibi. Barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibi wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa barik lahum fimma razaqtahum. Allahumma inni a'udzubika wa dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Ya Allah, wahai Zat yang menciptakan manusia secara berpasang-pasang, berkahilah pernikahan mereka, baik dalam keadaan suka maupun duka. Berikanlah keberkahan pada diri mereka masing-masing. Kumpulkanlah mereka di dalam kebaikan. Jauhkanlah mereka dari segala keburukan. Lindungilah mereka dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Allahumma ja'alna hadal aqda aqdam mubarakan masyuman wa alqi bainahuma ulfatan wa qurraran daiman wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran hissaman wa khifihan wa fihima mu'anatad dunya wal akhirat. Ya Allah, jadikanlah akad ini sebagai ikatan yang diberkahi dan dilindungi. Tanamkanlah di antara keduanya kerukunan dan ketetapan yang langgeng. Janganlah Engkau jadikan mereka di antara keduanya perpecahan, perpisahan, dan permusuhan, dan cukupi keduanya bekal hidup di dunia dan akhirat. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka rahmah, dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa ashlih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina
ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aktir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha mendengar, wahai Engkau yang Maha mengijabah doa hamba-hambanya, jadikanlah keluarga mereka sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Berikanlah mereka keturunan yang soleh dan solihah, keturunan yang selalu mendoakan kebaikan buat mereka, keturunan yang dapat memberikan syafaat buat mereka di hari kiamat kelak. Jadikanlah istri, suami, dan anak mereka sebagai penyejuk hati buat mereka. Perbanyaklah harta dan anak, serta berkahilah apa yang Engkau berikan kepada mereka, wahai Engkau Zat yang Maha Pemurah. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan. Berikanlah mereka petunjuk agar dengan pernikahan ini mereka dapat berbuat kebaikan dan memberi kebaikan kepada anak cucu mereka. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan berserah diri kepadamu, ya Allah. Tetapkanlah mereka di jalan yang lurus dan jauhkanlah mereka dari jalan yang sesat. Allahumma barik li fi ahli wa barik ahli fiya. Allahumma rzuqhum minni warzuqni minhum. Allahumma jma' bainana wa jama'ata fi khair wa farriq bainana idza faraqta fi khair. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Allahumma rzuqni alfaha wa wuddaha wa riddaha bi wa ardihi biha wa jama'a bainana bi ahsani tima'an wa aisari tilafin fa innaka tuhibbul halala wa tukrihul haram. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala fitnah yang bisa memecah belah rumah tangga mereka. Dekatkanlah mereka pada kebaikan dan jauhkanlah mereka dari segala keburukan. Jadikanlah pernikahan mereka sebagai ladang pahala buat mereka. Berkahilah kehidupan keluarga mereka. Berikanlah mereka rezeki yang mencukupi dan berkahilah segala yang Engkau berikan kepada mereka. Kumpulkanlah mereka dalam kebaikan dan janganlah Engkau pisahkan mereka kecuali dalam perpisahan yang baik juga, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah pada rumah tangga mereka kasih sayang, kelembutan dan ketulusan sehingga mereka bisa saling meridhoi satu sama lain. Kumpulkanlah mereka dalam rumah tangga yang baik, penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan buku nikah oleh perwakilan kantor urusan agama kepada Bapak Ahmad Zaki Mubarak SAG MAG. Dipersilahkan. Buka sini Bang. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan mahar oleh sang suami kepada sang istri tercinta. Kepada keduanya bisa untuk berdiri. Sabar.
Kemudian Ananda Ezel akan menyerahkan mas kawin atau mahar kepada sang istri tercinta. Hadirin dimohon berdiri. Ananda Ezel akan menyerahkan mas kawin atau mahar kepada sang istri tercinta. Kemudian silakan diambil cincinnya dan dipasangkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dipasangkan kepada istri tercinta. Selanjutnya sang istri Ananda Lisa boleh melakukan hal yang sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pasangkan cincin untuk suami tercinta. Buku nikah coba. Kasih buku nikah, buka. Ya, buka pakai cincin ya. Nah, gitu. Dan fotonya itu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terus lanjut. Acara selanjutnya kita akan menyaksikan secara bersama-sama prosesi sungkeman kedua mempelai kepada kedua orang tuanya. Cepat-cepat sedikit ya, jam 12 nih. Silakan kepada Ananda Lisa dan juga Ezel untuk dapat bersimpuh di pangkuan ibu dan bapak tercinta. Dipegang tangan ibu dan bapaknya, kemudian tunjukkan kepalanya dan pejamkan mata. Ibu, hari ini kami hendak bersatu, mengayunkan langkah bersama menuju gerbang pernikahan. Dengan doa serta restu ibu, kami menatap melangkah. Terima kasih ibu atas hidup yang begitu indah, masa kecil yang tak pernah terlupakan, masa remaja yang masih ada dalam ingatan. Terima kasih atas segala bimbingan ibu. Terima kasih atas ketulusan kasih sayang yang tiada lekang oleh waktu. Terima kasih ibu. Ayah, hari ini kami hendak bersatu, mengayunkan langkah bersama menuju gerbang pernikahan. Dengan doa restu ayah, kami mantap melangkah. Terima kasih ayah atas hidup yang begitu indah, masa kecil yang tak pernah terlupakan, masa remaja yang masih ada dalam ingatan. Terima kasih atas segala bimbingan ayah. Terima kasih atas segala nasihat ayah. Sungguh terima kasih atas ketulusan kasih sayang yang tiada lekang oleh waktu. Terima kasih ayah. Hadirin tamu undangan, tak terasa kita sudah berada di penghujung akad nikah antara Ananda Dr. Mulisa Khalifatul Huda SPRA, putri tunggal dari Bapak Dr. Zakwan Ahmad SPS dan Ibu Apoteker Dinda Octavia Romadani MPhart dengan Ananda Dr. Andes Ibnu Zaki Alfarezal Aziz MA, putra ketiga dari almarhum Bapak Dr. Ahmad Suwiryo STMT dan Ibu Alifah Rohadatul Aisy Zamuri MPSI. Semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kami atas nama keluarga kedua mempelai tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah pada hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022 di Masjid Nur Tarbiyah SMA Negeri 1 Bogor. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan ucapan Billahi fissabilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.